Ada yang gaya judul itu pertama kudu ana objek formale. Nah, iki posisi ini penting Mas. Posisi penempatan objek formal di depan ini penting. Biar dilirik. Sing keloro jenenge objek material. Nah, itu fenomenae. Peristiwae. Faktane. Sing ketelu jenenge konteks. Nah, konteks itu situasine. Nah, misalnya ngene. Sampeyan kan objek formalnya kan jamaah tablek ya? Iya, jamaah tablek. Sampeyan ingin membaca misalnya satu teori ya tablek. Ingin membaca bagaimana ya reaksi misalnya. Ngerti reaksi ya? Reaksi masyarakat adanya jamaah tablek di Temboro ya, respon, reaksi, penerimaan atau persepsi misalnya ya. Nah itu dalam konsepnya dinamakan kontestasi. Kontestasi dakwah. Nah, sebentar, ya nanti jamaah tabligh bisa dakwah ya. Dia bisa sampai teliti konten dakwahnya atau organisasi ini, saya untuk kelembagaan atau faktor elit pemimpin ini, karakter perilaku pemimpin misalnya, atau dalam pendidikan kurikulum misalnya, ya, macam-macam. Iya, tinggal apa ya? Bisa juga infrastruktur. Infrastruktur itu alat untuk propaganda, dikatakan menyimpang tapi kok semakin besar misalnya. Iya. Ya kan? Nah, ini konsep-konsepnya. Nah, misalnya kan. Nah, kemudian konteks. Nah, konteks ini situasi misalnya. Era new normal, era era saat ini era digital misalnya 4.0, 5.0, misalnya di tengah pada Oppo misalnya. Jadi itu rumusnya. Misalnya kalau iklan diturunkan jadi judul, berarti kan kontestasi. Ya. Aliran moderat dan konservatisme agama di kawasan Muslim Mataraman. Studi ini NU dan sama nah ini kontestasi ya. Organisasi sosial keagamaan moderat, jadi kompetisi bagaimana peta persaingannya ya antara moderat dan konservatif di Muslim Mataraman. Muslim Mataraman ini konteknya Muslim Mataraman itu kan Jawa Timur itu kan terdiri dari 4 daerah. Masih luas ya. Sosiologi ya. Satu disebut sebagai daerah Mataraman. Mataraman ini bekas daerah kerajaan Mataram. Iya. Blitar, Kediri, Ngawi, Magetan, sebagainya. Yang mempunyai kecenderungan budaya pegunungan. Budaya pegunungan itu budaya yang mempertahankan tradisi norma itu sangat kuat, sangat kokoh gitu kan. Dogmanya kuat. Beda dengan tipologi daerah 2. Daerah 2 itu daerah arek. Daerah arek ini lebih egaliter ya. Jadi bahasanya itu kasar tapi diterima. Arek itu Surabaya Malang. Buat karakter iki Mataraman. Ya. Karakter ya. Arek lebih terbuka karena relatif banyak orang-orang luar yang masuk dan bisa kompromi dibandingkan orang Mataraman. Di Surabaya Malang itu wis arek Aceh ono, arek pendatang banyak dan bisa relatif bisa kompromi.
Beda dengan Mataraman, jarang. memegang adat. Kadang-kadang kan jarang ngomong toko luar Jawa kan jarang yang Mataraman. Ketika daerah Pedalungan atau Blok M Madura yang berbeda karakter dengan Arek dan Jawa tadi. Yang keempat Osing misalnya. Nah, misalnya ini kan ini patut dilihat sebagai untuk melihat peta konflik sosial misalnya alasannya. Karena seringkali kasus-kasus diskriminasi, kasus-kasus permusuhan antar agama itu dimulai dari kontestasi, dari kompetisi tadi, akeh-akeh mengikut Fanatisme lah. fanatisme dan sebagainya. Sedangkan di masyarakat gampang tersulut emosinya. Maka perlu disusun peta konflik dalam bentuk penelitian kontestasi ini misalnya. Misalnya. Ngerti cara berpikir? Iya ya. Nah nanti untuk ini kan masih luas kan, berarti nanti di batasan masalahnya mungkin kita ngambil daerah mana seperti itu. Nah iya, di lokasi penelitiannya kan Temboro, Magetan. Nanti meneliti tentang sikap dan reaksi NU. Atau misalnya nanti di Temboro nanti kalau nggak bisa nembus ya takon Pak Yahya. Pak Yahya kan penelitian kono kami. Oh gitu. Ya, apa melanjutkan? Nah, terus melok ini. Kalau ini kontestasi aliran moderat dan konservatif Islam di kawasan Muslim Mataraman. Nah ini kan, nah nanti saya ngambil NU-nya juga NU daerah di Magetan ya, mungkin satu kecamatan atau disesuaikan dengan dana. Oke. Waalaikumsalam. Masuk sekali ya lah. Bisa nanggung nggak? Oke. Jadi nanti Modalmu apa lagi? Modal yang kan ada apa? Wis nulis kan? oke. Atau izinnya apa? Sebentar. Izin apa? Tujuan mah kita balik-balik. Iki wongnya penting soalnya. Kita balik-balik ya. Nah, bingung. Baik. Apa anumu apa? Gimana? Jadi saya nanti kalau semuanya seperti itu berangkat dari teorinya tentang Juga satu teori apa? Soalnya karena teori nih kok garing. Itu dalam mesti kan kontestasi kan, wah kontestasi gitu. Lah penerapan kan bikin skripsi apa kan ngono. kurang anu ya. Nah itu langsung ditonton rekonseptualisasi ya, misalnya kita harus meneliti anu netok misalnya. Bagaimana reintegrasi misalnya nilai-nilai Islam moderat dalam organisasi kemasyarakatan NU di Muslim Mataraman. Reintegrasi misalnya kan. Jadi sudah pernah diintegrasikan tapi pudar misalnya karena sedangkan nilai-nilai moderasi Islam. Nah, ini khusus untuk NU Magetan nggak apa-apa. Reintegrasi nilai-nilai moderasi Islam dalam misalnya ya boleh yang lebih keren civil society. Ngerti civil society? Ya. Nah, misalnya kan kono. Aslinya NU tapi digawe keren. Iya, iya. Civil society akar rumput. Nah, misalnya di kawasan Mataraman Jawa Timur misalnya atau Muslim Mataraman. Ya bisa aja ya di Kabupaten Magetan, tapi kan kurang greget misalnya. Iya,
Terus awakmu lah pilih sing macam-macam sing ketoke wah sing di. Mau cek takon lho, takon ayo kan. Muslim apa. Nah, nilai-nilai moderasi Islam ini bisa dirubah macam-macam. Ya. Bisa dirubah nilai-nilai multikulturalisme, bisa dirubah nilai-nilai apa nilai pesantren gontor atau misalnya apa korpus nilai pesantren jadi menghidupkan reinversi ya nilai-nilai pondok pesantren dalam membangun moderasi beragama pada masyarakat urban misalnya gitu kan. Jadi selama ini moderasi beragama kurang begitu maksimal karena hanya sebatas diajarkan di institusi pendidikan. Secara di institusi masyarakat yang justru bersentuhan langsung itu masih jarang. Nah ini bagaimana internalisasinya dari salah satu ormas? Nah, internalisasi kan masih umum, kan masih ketebak jalan ceritanya. Reintegrasi kan, gimana gue? Reintegrasi nilai-nilai apa? Nilai-nilai pondok pesantren gontor. Istilah-istilah apa? Ya di sana ada Pancasila atau kemudian ada kalau di motonya seperti itu moto. Nah, Pancasila itu mengarah ke apa? Mengarah kayak kesederhanaan, kayak kelas. Dia di bahasa ilmu. Baik moderasi apa? Nilai apa? Pancasila ini apa? Oh ya, saya lihat. Misalnya aku menghidupkan itu nilai gontor ini dalam rangka apa? Dalam rangka sekarang ini gontor sedang diserang. Ada kasus kecil yang kemudian menodai. Nah, kamu ingin mencoba untuk gak ngono sebenarnya. Justru pesantren itu besar. Gontor itu besar bukan karena dia punya sistem ini yang kemudian mungkin masyarakat lupa sejarah atau generasi hari ini, generasi milenial hari ini begitu gampangnya memvonis gontor karena dia lupa sejarah. Nah, kira-kira Mas itu berisiko nggak? Yo kamu mau kebetulan gini reintegrasi orang menginvestigasi kasus ini enggak. Justru kita ingin membangun citra positif gontor dengan mengedepankan nilai-nilai yang menjadi keunggulannya yang relevan dengan kerukunan beragama yang relevan dengan pendidikan saat ini yang relevan dengan situasi sulit hari ini. Jadi sebenarnya aku malah membela gontor tapi dengan jalan penelitian. Iya, sebagai alumni kan merasa misalnya. Iya. Jadi Mas, fokusnya kira-kira main ini. Lah ya, kamu sih memutuskan itu aku. Soalnya sih ngerti kan duniamu. Sementara kayaknya kok yang itu aja, sama tablet dulu aja. Yang tablet apa? Soalnya kalau yang ke pondok ini kayaknya sih. Sama tablet, oke. Sama tablet kok yang ini. Kalau semuanya sama tablet dan bagaimana? Nah nanti masyarakatnya itu masyarakat NU gimana? Nah ya, aku fokus tentang struktur sama tablet. Apa nang NU ini apa dua-duanya? Apa gimana? Kalau ke jamaah tablet itu nanti yang kita teliti kan follow up-nya sampai ke dampak dakwahnya itu terhadap masyarakat. Loh enggak, masalahnya kan bisa nembus kok kak. Insya Allah bisa. Oh sama kenalan? Ya bisa. Tetangga itu orang sama tablet banyak. Ya maksudnya digoreng mau mereka dengan tema pertanyaan kontestasi. Nah itu. Nah kan itu sebelum bisa nembus gak masalah loh, asik itu.
Nek tanggal 6 terus, waduh ini saya nggak berani ngomong kan, akhirnya emang tanggal kan ada ya. Iya, iya. Lah wong ini otomatis kan belum ngomong biasanya wong itu kan, oh wong ini deh ya. Ada yang mati ini. Saya soalnya ya, ini kenalan. Saya nanti coba ini untuk judul ini saya tanyakan dulu saja. Istilahnya bagaimana mereka sifatnya terbuka atau enggak kayak gitu kan. Ada salah satu Gus yang di sana itu kan juga dia kenal. Ya gak mau kok misalnya kamu ya perkembangan pemikiran moderasi beragama di kalangan sama tablet misalnya. Ini tahun 90 ya apa tahun Oh, kita ke sejarahnya. iya secara pemikiran. Apakah mereka ini dari garis semakin pro NKRI apa semakin pro khilafah misalnya? Dilihat dari omongan-omongannya nggak masalah. Nah, itu juga penting. Ini menguji patriotisme jamaah tabligh di Indonesia. Kan Enggak, ini kalau seumpamanya judulnya masalah kontestasi itu apa harus ke pusatnya atau hanya orang-orang yang nah, makanya ya, tak aku senang isinya di aja. anak elit, ataupun organisasi ini, ataupun apa nih. Fokus penelitian nanti kan ini di apa? Ngomong di dhisik. Berarti yang organisasinya berarti lebih fokus hanya ke jamaah tablignya Ya saja. visi misi iya, bukan ke personalnya. Hmm. Dilihat di dokumen-dokumennya. Kalau gitu ya kemudian mungkin ditunjukkan ke orang. Jadi fokusnya hanya ke sana tok kayak gitu untuk Pembatasan masalah. Nah, Karena duitnya kan ide merong puluh. nah, tapi bahasanya, bahasa judulnya, kalau organisasinya aja. Ya dipikir mana? Organisasi ini ya organisasi jamaah tabligh. Nah, kalau ngomong organisasi itu ada struktur kepemimpinan, jenenge itu perilaku anggota, nilai, ada kesadaran misalnya kesadaran keagamaan. Berarti engkau tetap kontestasi apa tarikane? Nah, itu enak hanya organisasi itu hanya seakan-akan mempresentasikan Lo. terlalu mudah loh kan. Oke, lo sih arah penelitian di program sekolah lah tentang sama tablet. Jadi, ngomong mesti mau apa? Ya, ini sekedar aku juga diskusi. Jamaah tablet di Indonesia. Aku gini mas, ini hanya punya bayangan sama Bayu. Ini gimana? Mau tinggalnya? Apa? Ini cuma ya sekilas dikit aja sampai menit. Tua ada mana judulnya? Iya, rivalitas paham Islam moderat ini kan kontestasi, iya. Rivalitas sampai Islam klasik itu kan sederhana jenis kontestasi. Ngono, kontestasi. Nah, ini apa jenis bertolak belakang. Mau jenenge rival kok membangun keharmonisan. Kan gak mungkin. Iya. Nanti ya dirivalkan dengan apa? Iya. Apa yang mau dirivalkan gitu. Ya misalnya kontestasi ideologi transnasional dan Iya. Asmaja. Pasti ada dua perbandingan. Jadi kontestasi ideologi transnasional dan NKRI dalam pemikiran elit
jamaah tabligh. Jadi jamaah tabligh itu kan transnasional. Nah, gak salah kan iki teko Pakistan, kalau Pakistan ini. Iya, Pakistan. Nanti kontestasinya itu biasanya satu kontestasi dalam bidang ideologi. Jadi antara transnasional dengan nasionalisme Islam. Nah, misalnya ya kontestasi ideologi transnasional dan nasional Islam pada penganut jamaah tabligh di Temboro. Ketikan coba. Gak lali. Ya, Ya iki jadi anu sih. oke. Di Draft judul kontestasi ideologi transnasional kontestasi ideologi transnasional dan nasionalisme Islam pada para pengikut jamaah tabligh di Temboro Magetan. Jadi, nah itu pertempuran antara ideologi transnasional, ya pan-islamisme, khilafah dan sebagainya itu dengan nasionalisme Islam. Aku berarti ada teori sendiri tentang nasionalisme Islam itu apa? Nah ini lawan dari transnasional. Oh gitu. Misalnya mau nggak pakai Indonesia kan mau jamaah tabligh. Sedangkan NU nasional banget. Hizbul apa? Hubul Waton Minal Iman. Iya. Jadi mereka ini mana yang paling dominan misalnya? Nah, ketika masih ada nggak jamaah tabligh yang masih mencintai nasionalisme Islam itu? Kalau ada, ini sebagai pintu masuk untuk memasukkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, sehingga nanti kemudian mungkin ya jamaah tabligh lebih humanis misalnya dalam menghargai tradisi Jawa. Atau kalau memang sudah 100% transnasional, sikap apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini kan seperti duri dalam daging kan? Waduh, sampai segitunya. Loh iya kan? Iya. Kan seharusnya kayak isi, kayak apa? Kan dulu itu kan masih dalam pemikiran. Iya. Nah, dalam penerapan kan kayak gerakan terorisme. Ada negara itu yang dari segi pemikiran saja sudah diadili. Dan misalnya di Prancis itu nggak salah itu ono pemikiran untuk yang sudah diadili. Ono yang baru Sampai kalau dalam gerakan baru diadili lah, itu seperti Hizbut Tahrir di Inggris karena sudah menjadi gerakan baru diadili. Kalau masih pemikiran nggak apa, karena kebebasan berpikir. Ini konsekuensinya misalnya ya di dalam latar belakang nanti kalau tidak diteliti, pemerintah tidak punya peta konflik sosial. Kalau ini dibiarkan maka akan kawasan itu akan menjadi kawasan yang sangat eksklusif. Kawasan yang menjadi ada negara di dalam negara. Ini tuh mengancam generasi muda, membangun keresahan publik. Nggak terlalu jauh maksudnya. Jadi implikasinya kan nanti kalau nggak teliti kan harus diyakinkan ke reviewer itu. Nanti kalau ini nggak diteliti, ini kalau sudah jadi besar ya kan akan seperti Islam di Mindanao, misalnya, dia mengangkat senjata, itu yang paling bahaya. Nah, dia sudah besar di Temboro, ya maka perlu ada penyikapan, baik penyikapan pengetahuan, penyikapan gerakan maupun penyikapan yang lain. Sehingga nanti diharapkan itu pola pendekatan pemerintah itu dalam mencegah radikalisme agama lebih tepat dan lebih efisien. Sampai merekomendasikan itu. Ya harus, ya memang penelitiannya begitu. Konkretnya kan harus bisa menghasilkan satu temuan konkret berupa apa?
Oh, nanti itu yang orang-orang yang punya jiwa nasionalisme di Jamaah Tabligh ini kira-kira orang ini, 5 orang ini lah. Berarti orang ini dibina, kan bisa menghidupkan nilai-nilai nasionalisme sehingga kemungkinan dia untuk jadi gerakan radikal menjadi berkurang, disusupkan. Kalau saya, judulnya kira-kira Mas, kalau fokusnya apa gitu. yang di surat kompon. Nah, itu kan kompetisi rivalitas. Ya. Apa yang ya misalnya potensi usaha yang dimiliki Jamaah Tabligh kok bisa besar misalnya kan. Iya. Model sosial kapital berbasis syariah pada Jamaah Tabligh. Model ini model itu nanti kapital sosial, model sosial itu model kewirausahaan atau misalnya penggalangan dana. Iya, penggalangan dana ya. Misalnya penggalangan dana atau pengelolaan dana umat misalnya dalam organisasi Jamaah Tabligh di Temboro. Tabligh di Temboro di Magetan. Penggalangan dana umat kok bisa kaya saya. Dan pengelolaan dana umat terpadu. Oke, kata-kata terpadu. Berapa? Nah, setahu saya kan mereka sifatnya itu ini bisa dikatakan ikhlas atau bagaimana. Pokoknya ketika pokoknya entah ini fanatisme atau gimana saya juga kurang tahu. Pokoknya ketika dia terjun ke situ, ya wis pikirannya cuma ke situ aja, mau berkursi itu. Entah dia dari statusnya apapun. Nah, berarti itu gini, solidaritas sosial. Dan kesadaran kolektif. Muslim Puritan atau Muslim konservatif di Indonesia. Studi kasus pada Jamaah Tabligh Temboro Magetan. Solidaritas sosial dan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Kolektif boleh kesadaran itu apa sih namanya, militansi beragama. Misalnya militansi beragama. Solidaritas sosial dan militansi beragama Muslim Puritan di Indonesia. Iya, nah. Tapi istilahnya untuk kelas kayak di Tabdimas masuk ya? Masuk, ya aku sudah jujur ini. Ya aku juga ingin ini ya, mau begini kan. Aku ingin kan kosmopolitanisme Islam pedalaman. Titik 2 harmoni sosial dan kesadaran keagamaan Muslim dia. Sudah ini ngono. Solidaritas sosial dan militansi beragama Muslim Puritan di Indonesia. Nah itu kemarin pas awal itu kan tetanggaku itu dia Jamaah Tabligh tapi dia fokusnya ke karena tunawicara itu. Jadi dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong apa itu? kan. Juga Jamaah Tabligh juga. Oh. Tapi dia fokusnya di situ. Nah, jadi dia sampai ada bahsul masail, kemudian Islamkan orang, seperti itu kan. Ya nggak apa-apa, berarti model dakwah Jamaah Tabligh ya pada kaum, pada masyarakat
marginal dan disabilitas. Kalau yang ini saya lebih pede karena Iki ae gak apa. Marginal itu wong terpinggirkan, miskin, raya dan disabilitas. Oh. Asik itu gak apa, iki ae. saya lebih yakin, lebih percaya karena ya wis konco masjidanku lah Ya istilahnya iya, gitu. itu ae. Model dakwah jamaah tabligh pada masyarakat marginal dan disabilitas. Semacam. Kalau yang tadi kan masih meraba-raba lah. Ya. Kira-kira kok batasan masalahnya sopo, terus kemudian objeknya siapa dan sebagainya, saya mikir-mikir. Nah ini insya Allah iso langsung. Jadi kan. Bahkan dia itu nggak hanya di Magetan saja, bisa mengislamkan orang Saujaja. Ya, itu kok pada kita Mas kedua. Ya. Bisa. Yang Saujaja itu bapaknya Islam, ibunya Kristen, terus dia ingin ikut Islam. Ada yang dia mau masuk Islam tapi dilarang. Ya mbok itu termasuk apa enggak, tapi kayaknya ini. Tapi ini untuk sekelas kita Dimas masuk aja. Masuk. Nah judulnya wis sangat spesifik dan menimbulkan rasa ingin tahu. Nah aku ya model dakwah jamaah tabligh pada masyarakat marginal dan disabilitas. Masyarakat marginal dan disabilitas. Apa jenenge? Marginal ini di sini bisa dimaknai nggak hanya kalau tunawicara itu disabilitas. Kalau marginal itu nanti juga mungkin dia kenakalan, terus kemudian miskin dan lain sebagainya. Nah, di kota ya masyarakat urban. Oke. Kayaknya yang terakhir itu aja sih itu. Ya sebenarnya prosesnya memang kudu liu dhisik. Karena seneng. Iya. Sebenarnya sing awal-awal demo iso, tapi yo harus butuh rada mikir luweh nah gitu. Nah, ya kemarin kamu cerita disabilitas makanya bisa ketarik. Nah, selama ini disabilitas itu cenderung terlupakan Ya. untuk misi dakwah karena mungkin ya kemampuannya yang berbeda. Nah, ini ancaman gitu kan. Ancaman jangan sampai kelompok disabilitas ini terpapar radikal. Oke. Bahkan dia itu kayak membuat di IG atau konten YouTube itu ya wis pakai bahasa ini. Wah, apalagi itu. Nah, ini kalau diimbangi dengan yang organisasi NU ya bisa ancaman yang tidak terpikirkan. Waduh. Ya selama ini orang fokus kan itu. Iya. Masyarakat seperti ini kan cenderung diabaikan. Ya memang kalau NU kan itu ya mungkin ada sisi kekurangannya kan memang. Nah, memasuki ruang gelap, ruang abu-abu yang orang liriknya itu masih ada tapi tidak terlalu fokus, atau belum menjadi perbincangan serius. Tapi fokus ke ini aja, nggak usah rival ya. Nggak usah ya. Kan Kan cocok sampai kayak dakwah cocok, jurusan IPS ya cocok. Ini nanti berarti teorinya tentang Ya model-model dakwah. Model-model dakwah. Ya kan? Terus tipologi masyarakat marginal disabilitas. Jadi ini. Nanti penelitiannya menghubungkan dua variabel, satu objek formilnya model dakwah, objek materialnya masyarakat marginal dan disabilitas. Oke, dan di permasalahan beberapa permasalahan tentang yaitu margin kaum yang disabilitas yang kekurangan fokus dan lain sebagainya gitu kan. Karena itu oke ya. Oke, datang di mana gitu. Sholat cepet banget apa ya?
ya kalau hubungi sewaktu-waktu konsultasi dan sebagainya itulah Ya. itu begitu. Stop ya. Wes